Nah, kita masih di materi ini ya, integral tawajar dengan limit tahingga di kedua sisi. Kita masih di sini ya, distribusi eksponensial. Kita akan hitung distribusi kumulatifnya. Nah, distribusi kumulatif ini notasinya F besar. Ini sebenarnya menghitung. Nih, perhatikan ini sampai X, jadi dari min tahingga sampai X. Nah, ini fungsi integrannya kita tuliskan dalam variabel T. Ya. Nah, ini bocoran hasilnya ya. Jadi sebenarnya fungsi distribusi kumulatif ini hasilnya seperti ini. 0 ketika X-nya kurang dari 0 dan ini ketika X-nya lebih besar dari 0. Dan ini adalah kurva atau grafik dari CDF ini. Jadi kumulatif distribution function-nya seperti ini untuk distribusi eksponensial. Nah, ketika X-nya kurang dari 0, maka fungsi X ini ya, X-nya kurang dari 0, maka ini dari min tahingga sampai X, Ft-nya atau Fx-nya ini ya. Jadi fungsinya ketika X kurang 0 ini jadi 0 dt seperti ini. Nah, kalau kita integralkan fungsi 0 diintegralkan ya, meskipun kita tuliskan limitnya ya, min tahingga ya, ini sama dengan 0 juga. Nah, yang akan kita hitung jika X-nya lebih besar dari 0, maka kita akan punya ini Fx sama dengan min tahingga X Fx Ft ya. Ya, untuk menghindari atau variabel integrannya itu kita bedakan di sini dt. Jadi ini adalah integral min tahingga sampai 0 Ft dt ditambah 0 sampai ke X Ft dt. Nah, yang bagian ini karena nilainya 0, jadi ini langsung kita simpulkan ini hasilnya 0. Jadi yang kita hitung adalah yang ini. Sama dengan integral 0 sampai X lambda E pangkat minus T lambda T dt. Jadi ini sama dengan lambda integral 0x E pangkat min lambda T dt, dan ini udah beberapa kali kita hitung, ini hasilnya lambda dikali 1 per min lambda E pangkat min lambda T, batasnya 0 sampai X. Kita substitusikan batasnya. Ini kita perhatikan, ini bisa kita bagi. Jadi yang tersisa itu adalah min E pangkat min lambda T, batasnya 0 sampai X. Ini jadi batas atasnya E pangkat lambda X, batas bawahnya dikurangi batas bawah di plus E pangkat min lambda kali 0. Oke. Nah, yang bagian ini tetap, ini jadi E pangkat 0 itu adalah 1. Jadi hasilnya sama dengan 1 min E pangkat min lambda X ya.
Jadi sesuai dengan yang di sini. Ya, nilainya 0 ketika x-nya kurang dari 0 dan 1 min e pangkat min lambda x ketika x-nya lebih besar dari 0. Itu adalah cumulative distribution function-nya. Nah, ada yang harus ditambahkan di sini. Fungsi distributif kumulatif ini adalah menghitung peluang kejadian, yaitu kejadian X besar ini sampai waktu X. Makanya dituliskan seperti ini, ya. Nah, selanjutnya ini ada soal, ini yang D. Ini adalah diminta masa hidup suatu komponen X diukur merupakan variabel acak dengan distribusi eksponensial. Ini lambdanya diketahui 0,01. Yang ditanyakan itu adalah peluang hidup komponen paling sedikit 20 jam. Jadi kalau dituliskan peluangnya, kejadiannya itu lebih besar atau sama dengan 20. Jadi ini adalah integral dari 20 sampai ke tahingga dari fungsi lambda e pangkat min lambda x. Nah, karena lambdanya sudah diketahui, jadi ini adalah lambdanya 0,01 e pangkat min 0,01 x dx. Hitungnya dengan limit 20 sampai ke b. 0,01 e pangkat min 0,01 x dx. Jadi ini kita hitung limit b menuju tahingga 0,01. Kita integralkan. Tadi kan kita tahu kalau integral e pangkat min lambda x dx ini hasilnya adalah 1 per min lambda e pangkat min lambda x. Yang ini juga sama ya. Jadi ini hasilnya adalah 1 per min 0,01 e pangkat min 0,01 x dengan batasnya ini 0 sampai b. Atau ini bisa dituliskan kembali limit b menuju tahingga. Ini ada saling membagi. Dituliskan kembali jadi minus e pangkat 0,01 minus 0,01 x. Batasnya 0b. Kita substitusikan. Batas atasnya jadi minus e pangkat min 0,01b minus dari min jadi plus e pangkat ini ada yang kelewat, batas bawahnya 20 ya, min 0,01 kali 20. Terus kita limitkan. Jadi ini akan sama dengan limit b menuju ke tahingga minus 1 per e pangkat 0,01 kali b seperti itu ditambah ini jadi ya kita kalikan terus ini ya simpan pangkatnya jadi positif. Ini akan jadi e pangkat 0,2 ya. Jadi yang ini, yang bagian pertamanya kalau dilimitkan ini untuk bilangan yang cukup besar ini jadi 0. Jadi hasilnya ini adalah 1 per e pangkat 0,2. Jadi peluang hidupnya jadi peluang hidup komponen untuk
lebih dari 20 jam itu adalah 1 per E pangkat 0,2 ya di sini. Selanjutnya kita lihat, nah ini distribusi normal, ini dikenal suatu distribusi ini ya, distribusi peluang yang kurvanya mempunyai bentuk bel atau lonceng ya. Bentuk lonceng seperti ini merupakan keluarga distribusi karena rataannya ini rataan mu bisa berupa sembarang bilangan dan variansnya merupakan sembarang bilangan positif sigma kuadrat. Distribusi normal itu mempunyai parameter mu dan sigma kuadrat, kemudian PDF-nya fungsi distribusi probability distribution function-nya mempunyai bentuk seperti ini. Kita perhatikan dia ini tergantung pada mu dan sigma, dan ini akan dibahas di bab 13, di subbab 13 ya, pokoknya dibahas di materi selanjutnya. Kemudian sifat lain dari distribusi normal itu akan kurvanya simetri terhadap ini X sama dengan mu, di sini ya, simetri. Kemudian nilai maksimumnya itu di X sama dengan mu di sini. Kemudian nilai perubahan atau nilai infleksinya itu ketika X-nya, nah di sini ya, di perubahannya ketika X-nya mu plus minus sigma. Jadi perubahannya ada di sini. Ketika dia melengkung, rataannya mu dan variansnya sigma. Nah, untuk ini akan dibahas kemudian. Ini adalah contoh dari limit kedua sisi ya. Ini kita hitung 1 per akar 2pi min sampai 0, kita pisahkan X pangkat min X kuadrat per 2 dx ditambah integral 0 sampai hingga X pangkat min X kuadrat per 2 dx. Terus kita gunakan limitnya. Limit A menuju ke min hingga A ke 0 X pangkat min X kuadrat per 2 dx ditambah limit B menuju hingga dari 0 sampai B X pangkat min X kuadrat per 2 dx. Oke. Nah, ini kita hitung yang ini dengan metode substitusi. Ini sama ya, karena fungsi yang sama. Jadi kita substitusi atau kita misalkan U-nya sama dengan minus X kuadrat per 2. Sehingga kita peroleh DU itu sama dengan min 2X per 2 dx. Ya, 1 per 2, atau ya kalau dituliskan turunan dari X kuadrat itu adalah 2X kemudian dikali setengah dx. Ya. Jadi sama aja, kita peroleh DU sama dengan min dx. DU sama dengan min dx atau dx sama dengan min DU. Ya, terus kita hitung. Jadi ini sama dengan 1 per akar 2pi limit A menuju ke min hingga A 0, kita gunakan substitusinya. Oh, ini ada yang kelewat. Wah, gawat nih.
ini adalah harusnya X dx ya. Jadi X dx nya sama dengan min du. Oke, jadi perhatikan ini X dx ya, ini jadi du, ini juga sama. Terus kita integralkan, jadi E pangkat U minus du ya, karena di sini X dx sama dengan min du. Ini ditambah limit B menuju T hingga 0 sampai B, oke, E pangkat U min du kali min du ya, ini sama dengan 1 per akar 2pi limit A menuju ke min T hingga, kita integralkan E pangkat U, berarti integralnya adalah E pangkat U juga. E pangkat U batasnya A sampai 0. Ini perhatikan di sini minus ya. Kita kalikan minusnya. Min limit B menuju ke T hingga E pangkat U 0 sampai B. Substitusinya kita kembalikan ke X. Limit A menuju T hingga minus E pangkat U nya itu min X kuadrat per 2, batasnya A 0, tambah minus limit B menuju T hingga E pangkat min X kuadrat per 2 0 sampai B. Kita substitusikan batasnya, jadi batas atasnya minus E pangkat min 0 per 2 min dari minus jadi plus E pangkat min A kuadrat per 2 ya, ditambah minus limit B menuju T hingga dari batas atasnya ini adalah E pangkat minus B kuadrat per 2 dikurangi batas bawahnya E pangkat min 0 kuadrat per 2. Satu per akar 2pi dikali yang ini jadi minus E pangkat 1 karena E pangkat 0 itu adalah 1. Gitu juga yang ini ya, ini adalah E pangkat 0, ini sama dengan 1. Ya, kita beri tanda. Yang ini nilainya minus 1, terus sebelahnya ketika A-nya menuju T hingga, karena ini pangkatnya minus, berarti ini nilainya menuju ke 0. Ini nilainya menuju ke 0. Kemudian yang ini minus, berarti dilimitkan pangkatnya minus, berarti nilainya 1 per bilangan yang sangat besar, berarti ini juga nilainya menuju ke 0. Ini ke 0. Dan yang terakhir ini adalah E pangkat 0. E pangkat 0 jadi 1. Ini adalah min 1. Jadi kalau kita hitung, kita tuliskan di bawah, ini jadi min 1 ditambah 0 dikurangi 0 min 1 ya. Jadi ini ada 1 per akar 2pi min 1 tambah 1 kali 0, jadi hasilnya sama dengan 0. Nah, ini jawabannya sudah terbukti ya.
Jadi terbukti bahwa 1/2 akar pi integral ini x e pangkat min x kuadrat per 2 dx ini sama dengan 0. Nah, perlu diperhatikan juga kalau fungsi ini merupakan fungsi ganjil. Jadi karena fungsi ganjil terus di sini batasnya simetrik, ya akibatnya hasil integralnya juga jadi 0. Nah, kita lihat contoh yang lain. Ini katanya ini adalah fungsi genap. Ini kita coba integralkan min hingga sampai hingga, ya ini langsung batasnya kita bagi 2 ya, 0 x kuadrat e pangkat min x kuadrat per 2 dx ditambah 0 sampai hingga x kuadrat e pangkat min x kuadrat per 2 dx. Terus kita hitung limitnya. Limit A menuju ke min hingga x kuadrat e pangkat min x kuadrat per 2 dx ditambah limit B menuju hingga 0 sampai B x kuadrat e pangkat min x kuadrat per 2 dx. Nah, ini kita hitung dengan integral parsial, yaitu U-nya. Ya, ini ya, U-nya sama dengan X, kemudian dv-nya itu sama dengan X e pangkat, atau dituliskan di atas, U-nya sama dengan X, jadi diperoleh du sama dengan dx, dan dv-nya ini adalah x e pangkat min x kuadrat per 2 dx. Nah, karena ini sudah diintegralkan, tadi integralnya apa di slide sebelumnya? Ya, tidak apa, kita coba integralkan lagi ya, yang ini. Kotretannya di bawah, kita buat kotretannya, nanti kita hapus ya. Kita punya dv sama dengan x e pangkat min x kuadrat per 2 dx. Ketika diintegralkan, kita punya pi integral x, u-nya itu adalah minus x kuadrat per 2, jadi du sama dengan min 2x per 2 dx, atau min x dx itu sama dengan min du. Jadi yang atas ini ketika diintegralkan, oh ya, v, maksudnya v diintegralkan, ini adalah e pangkat u minus du. Ya, jadi ini min e pangkat u atau sama dengan min e pangkat min x kuadrat per 2. Ya, jadi ini kita peroleh v-nya ini adalah min e pangkat min x kuadrat per 2. Karena ini udah, jadi di slide sebelumnya kita hapus saja. Kita lanjutkan menghitungnya. Ini 1/2 pi limit A menuju ke min hingga, karena pakai integral parsial, integral dari u dv itu sama dengan u kali v min integral v du. U-nya di sini adalah x, v-nya itu adalah
min E pangkat min X kuadrat per 2 min integral V-nya minus kali minus jadi plus E pangkat min X kuadrat per 2. DU-nya sama dengan DX. Ya, ini yang bagian pertamanya. Bagian keduanya, limit B menuju tak hingga sama ya, X dikali minus E pangkat min X kuadrat per 2. Batasnya 0 sampai B plus E pangkat min X kuadrat per 2 dx. Batasnya 0 sampai B. Nah, ini yang bagian pertamanya ini batasnya belum. Ini A sampai 0. A sampai 0. Jadi kita akan peroleh limit A menuju ke min tak hingga kita lanjutkan. Ibu tidak bisa mengintegralkan yang ini karena kalau pakai substitusi nanti kita perlu X di depannya ya. Terus kalau pakai metode yang lain juga tidak tahu seperti apa. Kayaknya ini harus pakai substitusi trigonometri. Tapi kita belum pernah ada soal seperti itu. Tapi di buku ini 1/2 pi dikalikan dengan ini hasilnya jadi setengah. Begitu juga yang ini dikalikan dengan ini hasilnya setengah. Jadi ini hasilnya ini adalah 1 katanya karena dia fungsi genap. Untuk lebih jauh nanti bagian ininya, terutama bagian mengintegralkan ini, silahkan dicari sendiri. Nah, kita lihat contoh yang lain. Ini katanya paradok trompet Jibril. Ini jadi trompet ini dibentuk dari kurva 1/x pada ini interval 1 sampai tak hingga, kemudian diputar pada sumbu X sehingga diperoleh permukaan yang disebut trompet Jibril. Jadi ini kurva 1/x diputar terhadap sumbu X, kita peroleh bentuk 3 dimensinya seperti ini. Nah, dari masalah pemutaran kurva ini, kita punya volumenya itu adalah finite, namun permukaan dari trompet ini infinite. Ya, jadi kalau kita hitung V-nya ini adalah ingat materi sebelumnya. Kalau volume gimana? Kalau volume itu adalah ini integralnya dari 1 sampai tak hingga. Volume ini ya cakram, jadi cakram itu volume. Di sini ini adalah luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk lingkaran berarti VR kuadrat. Tingginya di sini adalah delta X. Jadi sama dengan V, jari-jarinya itu adalah Y, ini delta X. V, Y-nya adalah 1/x delta X. Oh ya, ini dikuadratkan. Jadi ini kita pindah ke sini. Jadi ini sama dengan V 1/x dikuadratkan dx. Ya, ini sama dengan V limit B menuju tak hingga 1 sampai B 1/x kuadrat, atau ini sama aja dengan X pangkat min 2 dx. Ya, ini sama dengan V limit B
menuju ta hingga integral X pangkat min 2 itu adalah 1/1 ditambah min 2 X pangkat min 1. Ya, batasnya 1 sampai B. Min 1 ini dari min 2 tambah 1. Min 1 di sini diperoleh dari min 2 tambah 1. Jadi, kalau kita tuliskan ulang, ini jadi V limit B menuju ta hingga min X pangkat min 1, batasnya 1 sampai B. Kita substitusikan batasnya. Batas atas, batas bawah, 1 pangkat min 1. Ini jadi sama dengan V dikali limit B menuju ta hingga ya minus 1/B ditambah 1. Nah, yang bagian ini jadi 0. Jadi hasilnya ini sama dengan V. Oke, selanjutnya kita hitung daerahnya. Selanjutnya kita akan hitung daerah permukaan A. A itu kita analogikan di sini adalah luas permukaan tabung. Tabung atau cakram atau tabung sangat tipis ya. Ini jadi keliling lingkaran dikali tingginya. Tingginya itu di sini. Ini adalah ds. Ya. Nah, ds ini adalah akar dari 1 kuadrat plus dy per dx dikuadratkan dx. Oke, dy dx-nya, y-nya sendiri ini adalah 1/x. Jadi dy dx-nya itu adalah min x pangkat min 2 atau 1/x kuadrat. Jadi ini sama dengan akar 1 plus 1/x kuadrat dikuadratkan dx. Kembali ke atas, ke luas permukaan, keliling lingkaran itu adalah 2πr. ds-nya udah ada tadi ya. Ini 1 plus 1/x pangkat 4 dx. R-nya itu adalah y. Y-nya adalah 1/x. Jadi A-nya ini adalah integral dari 1 sampai ta hingga 2pi 1/x akar 1 plus 1x pangkat 4 dx. Ya, ini sama dengan 2pi integral 1 sampai ta hingga 1/x. Ini jadi x pangkat 4 per x pangkat 4 ditambah 1/x pangkat 4. Seperti itu, 2pi 1 ta hingga 1/x. Ini jadi x pangkat 4 plus 1 per x pangkat 4. Oke. Nah, x pangkat 4 di sini kita keluarkan dari ini ya, dari akarnya ya. Jadi akar dari x pangkat 4 itu adalah x pangkat 2. Ini kurang dx di sini ya. Ini dx. Jadi kita peroleh 2pi 1 sampai ta hingga 1/x dikali 1/x kuadrat x pangkat 4 plus 1 dx atau 2pi 1 ta hingga x pangkat 4 plus 1 per x pangkat 3 dx. Nah, di buku katanya untuk menghitungnya pakai perbandingan ini, x pangkat 4 plus 1 per x pangkat 3 ini kan nilainya lebih besar daripada x pangkat 4 per x pangkat 3. Ya, ini x pangkat 4, ini kan x pangkat 4 sama, tapi yang ini lebih besar karena ditambah 1 ya. Ini udah jelas,
terus ini kita akarkan, yang ini kita akarkan, ini sama dengan x kuadrat per x pangkat 3 atau sama dengan 1 per x. Nah, 1 per x ini kita integralkan seperti ini, 1 per x dx ya, ini dengan limitnya ya, b menuju b, ini b menuju ta hingga, jadi limit b menuju ta hingga ini sama dengan ln ln x batasnya 1 sampai b, limit b menuju ta hingga, jadi ln b, karena ln 1 itu 0. Nah, ln ta hingga yaitu sama dengan ta hingga. Akibatnya, karena 1 per x ini adalah fungsi yang lebih kecil, ya, lebih kecil dari a. Kalau kita bandingkan seperti ini integral dari 1 per x limit b menuju ta hingga dengan batasnya sama 1 sampai ta hingga seperti ini. Ini kan nilainya ta hingga tuh. Yang ini nilainya ta hingga. Nah, ini a ini adalah integral dari bilangan yang lebih besar lagi. Berarti ini juga menuju ke ta hingga. Akibatnya ya a itu infinite. Itu soal mengenai paradok trompet Jibril. Oke, kita lihat, ini ada ya soal contoh 7. Ini soal yang contoh 7 ini gimana? Bisa dikerjakan sendiri? Ya, silakan dikerjakan sendiri aja ya, sambil melihat buku. Oke, jadi materi untuk yang integral limit ini, integral tak wajar limit ini, Ibu cukupkan sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.